Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Nah, hadis kelima, hadis yang menunjukkan tentang patokan dan timbangan amalan zahir. Sedangkan hadis yang pertama, hadis Umar radhiyallahu taala an, dia mizan a'mal al-batin, timbangan amalan batin yang berkaitan dengan ikhlas. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mizan a'mal al-zahir, timbangan dan patokan amalan zahir. Bahwasanya seorang muslim selain dia wajib ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah Azza wa Jal, dia juga wajib ittiba', mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Syahadat la ilaha illallah itu mewajibkan untuk ikhlas. Sedangkan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mewajibkan dia untuk ittiba', mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bukti cinta seseorang kepada Allah Azza wa Jal, dia mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya kata Allah Azza wa Jal, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, maka berittiba'lah kepadaku. Maka ini anjuran untuk ittiba'. Lawan dari ittiba' adalah dia berbuat bid'ah. Dan bid'ah itu perkara baru di dalam bab agama, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Aisyah menegaskan kalau perbuatan bid'ah itu tertolak. Artinya seseorang yang berbuat bid'ah, amalannya tertolak, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jal, dan dia berbuat dosa. Ya, di sini disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang berbuat perkara baru di dalam urusan agama kita yang tidak ada contohnya, fahuwa rad, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain lebih spesifik, man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contohnya dari kita, fahuwa rad, maka dia tertolak. Ya, maka di sini pentingnya seseorang beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah dalam bab salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam keadaan wudu, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wudu aku. Dalam bab haji, kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian manasik-manasikku, praktek hajiku, praktek manasikku. Maka ini semua mewajibkan ittiba' di dalam beribadah. Ya, dan ibadah yang paling terpenting ahsan, yang paling terbaik. Dan ibadah tidak menjadi terbaik kecuali memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba', mengikuti petunjuk Nabi SAW. Oleh karena itu bid'ah itu dosa yang besar setelah dari perbuatan syirik. Karena syirik itu berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, sedangkan bid'ah berkaitan dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, al-bid'ah ahabbu ila iblis, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa?
Karena maksiat yutab min. Perbuatan maksiat itu ada harapan orang itu bertobat. Semua orang yang berbuat maksiat dia mesti merasa salah dan ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya biasanya maksiat itu dilakukan secara sembunyi. Kecuali yang dia menghalalkan, itu kufur, beda bab lagi. Cuman kalau bid'ah itu mesti orang yang mengamalkannya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka sulit untuk ia bertaubat. Ya, oleh karena itu dari sini bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena orang kalau berbuat bid'ah dia merasa dirinya benar dan dia berbuat bid'ah dalam rangka taqarrub. Sedangkan maksiat, orang berbuat maksiat itu merasa bersalah dan ada harapan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah.